Assalamualaikum Ibu Sri Hardatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baik Ibu, maksud saya ke sini ingin meminta bantuan kepada Ibu karena ada tugas dari CGP untuk menganalisa penerapan proses pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Nah, saya memilih Ibu untuk sebagai yang akan saya wawancarai, begitu Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Ibu adalah bagaimana Ibu nanti cara-cara Ibu menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolahan itu, bagaimana cara-cara penyelesaiannya biar nanti saya bisa mengadopsi dan menerapkannya di kelas ataupun di sekolah-sekolah yang nantinya akan dibuat untuk penerapan pengambilan keputusan ini. Tunggu Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kasus yang ada di sekolah ya? Iya. Oh, kasus yang ada. Mengidentifikasinya? Ya. Maksudnya saya mengelompokkan apakah ini dilema etika atau rujukan moral kan gitu. Ya otomatis kita lihat permasalahannya Bu, jadi kita identifikasikan dulu, identifikasi, kemudian kita lihat faktanya apa kan gitu, kemudian apakah itu apa ya istilahnya, permasalahan itu antara pihak satu dengan pihak yang berikutnya itu sama-sama benar. Kalau sama-sama benar maksudnya sama-sama melakukan benar, itu tapi merupakan satu masalah, itu mungkin saya masukkan ke identifikasi untuk dilema etika. Kemudian kalau yang permasalahannya itu yang satu benar tapi yang satu mengajak ke arah yang tidak benar, itu bisa dimasukkan ke rujukan moral ya. Rujukan moral. Iya, mungkin rujukan moral. Mungkin itu. Ya. Baik, berarti ada identifikasi terlebih dahulu nih Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita menerima informasi dari kedua belah pihak, kemudian kalau sudah menerima informasi otomatis kita mencari solusinya, gimana solusinya yang akan kita sampaikan nanti ketika kedua-duanya itu benar dan apa yang harus dilaksanakan. Baru kami mengumpulkan kedua-duanya. Ini loh jalan yang benar di sini gitu, untuk mencari solusi kebenaran yang dilaksanakan. Tahapannya ya Bu ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi, yang kedua menerima informasi dari kedua belah pihak, kemudian kita mencari beberapa solusi di antara itu. Nah, kalau biasanya saya sebelum memutuskan itu minta pertimbangan juga dari teman kita yang saya anggap senior. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu tadi? Oh ya, yang efektif itu kan berarti yang bisa dilaksanakan terus menerus, paling efektif. Ya itu tadi mungkin yang saya sampaikan itu. yang apa ya, istilahnya harus mengidentifikasi dulu, ya kan? Kemudian baru kita ya seperti tadi sudah mengidentifikasi, kemudian menerima masukan dari
kasusnya itu dari sebelah dua belah pihak. Baru untuk kita kasusnya bagaimana Bu? Ya. Apakah kepentingan kasus, misalkan ada kasus terus ibu memutuskan itu, apakah juga memperhatikan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan sekolah atau kepentingan masyarakat? Bagaimana ibu untuk memilih yang mana? Misalkan ini untuk kepentingan sekolah atau untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan kalangan ramai gitu. Ya. Kita lihat dulu Bu. Jadi mengidentifikasi tadi kan melihat ini yang paling urgent atau yang paling bisa kita lakukan yang mana. Kalau memang masalah itu yang harus kita selesaikan dulu, yang kepentingan sekolah, kita utamakan kepentingan sekolah dong, daripada kepentingan di luar sekolah kan begitu. Jadi utamakan dulu tugas kita yang ada di sekolah, baru kita bisa melangkah ke tugas yang berikutnya, maksudnya ke kepentingan umum atau ke yang lainnya. Iya Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ketidakpuasan mungkin. Ketidakpuasan dari yang menerima keputusan. Pastinya di situ keputusan kami, saya ada yang kurang puas sehingga menjadi dilema kan. Dilema otomatis dari pelajaran itu pun juga mungkin kami juga bisa mengambil introspeksi diri bahwasanya keputusan itu kurang pas untuk dilakukan dan sebagainya. Mungkin bisa gitu. Berarti kalau misalkan ada yang tidak menerima itu bagaimana Ibu menanggapinya? Yang tidak menerima hasil keputusan yang sudah diputuskan tadi, ya kita terima dulu, kemudian dengan alasan keputusan saya, dasar saya pastinya mengambil keputusan itu kami pasti menggunakan dasar dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun aturan-aturan dinas kita, karena kita merupakan lembaga kedinasan, sehingga yang tidak puas tadi kita beri pengarahan atas dasar ini saya mengambil keputusan, gitu kita luruskan lah istilahnya, sehingga mungkin dengan rendah hati bisa menerima akhirnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan pengambilan keputusan ini ada jadwalnya tertentu? Misalkan ada masalah, oh ini dijadwalkan hari ataukah pada saat itu ada masalah langsung diselesaikan atau bagaimana Ibu? Kalau jadwal saya kira nggak mungkin Bu, nggak mungkin lah. Masuk masalah dijadwalkan otomatis setiap harus ada masalah kalau gitu. Gini. Kalau saya gini, jadi begitu ada masalah tidak lihat dulu, lihat permasalahannya dulu. Kalau memang itu harus kita cepat kita laksanakan ambil keputusan, ya kita cepat melaksanakan ambil keputusan. Tapi kalau masalah itu masih bisa kita adakan identifikasi, adakan pemasukan masalah atau pemasukan data, kemudian kami masih bisa mencari beberapa solusi, kita lakukan itu dulu. Baru kita mengadakan keputusan, kita panggil kedua belah pihak, kita dudukkan, baru kita beri keputusannya. Begitu. Saat ada masalah bisa langsung selesaikan ataupun bisa melihat situasi dan kondisi. Terus pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor yang biasanya mendukung Ibu dalam hal mengambil keputusan itu apa saja faktornya atau siapa saja yang bisa membantu Ibu? Faktornya mungkin keterbukaan. Kalau kita saling terbuka, insya Allah mudah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau faktor yang istilahnya taman sejawat itu bisa juga teman kita, bisa menjadi masukan sebagai pertimbangan nanti menjadi keputusan kita. Mungkin juga atasan kita sebagai pertimbangan atau sebagai pendapat untuk memutuskan suatu masalah.
Untuk mungkin guru-guru di sekolah mungkin bisa nggak Bu untuk dimintai bantuan untuk mempermudah kita mengambil keputusan gitu? Sangat bisa. Atau mungkin itu komite gitu? Iya, bisa. Bisa juga ya Bu, ya? Bisa. Lihat masalahnya tadi. Jadi kalau masalah intern sekolah, kami biasanya juga minta pendapat dari guru yang saya anggap senior. Kemudian kalau masalahnya itu bisa melebar ke wali murid, ke murid, antara murid dengan guru dengan wali murid, ya saya minta pendapat dari komite, sehingga pendapatnya komite bagaimana, pendapat dari guru nanti bagaimana, baru saya mengambil keputusan. Jadi setiap stakeholder itu sangat membantu kita. Sangat membantu. Ini yang terakhir Ibu pertanyaannya. Terakhir sudah. Ini terakhir. Dalam hal yang sudah disampaikan Ibu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu bagaimana, biar bisa saya contoh gitu Bu. Pembelajaran yang apa ini? Yang sifatnya pembelajaran yang bisa dipetik dari semua pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Okay. Kalau pembelajaran yang negatif itu ketika kita memutuskan ada kekecewaan di situ, itu sebagai pelajaran yang negatif bagi saya. Okay. Kemudian kalau pembelajaran yang positif atau yang bisa dilakukan, apa ya? Menurut saya sama saja, biasa-biasa saja. Ya mungkin gini, sebagai kepala sekolah atau penjenengan sebagai guru penggerak, insya Allah nanti pasti akan menjadi kepala sekolah. Kalau seorang pemimpin itu janganlah menjadi seorang pemimpin atasan. Jadilah seorang pemimpin yang bisa merangkul semua bawahan kita atau teman-teman kita, sehingga anggap teman itu jangan dianggap sebagai bawahan tapi anggap sebagai teman, sehingga bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Istilahnya jadilah pemimpin yang transformasi di situ. Kalau kita sudah bisa melaksanakan menjadi pemimpin transformasi, insya Allah dikenang oleh anak buah kita. Anak buah jangan ya, kalau tidak enak ini anak buah, teman kita yang di ini. Jadi jangan merasa saya pemimpin sehingga saya harus begini, apa istilahnya ego, dan kendalikan satu emosi. Ya, gitu. Emosi yang terutama. Ya. Kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi, otomatis bisa menerima semua permasalahan yang ada di lembaga yang akan dipimpin oleh sampean nanti. Atas nasihatnya dan juga pelajaran-pelajaran, pengalaman Ibu, walaupun tadi Ibu mengatakan biasa itu, tapi berharga bagi saya untuk masukkan pengalaman bagi saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun Mbak Ini. Tidak double nanti suaranya sama sini sama ini. Yang sini dimatikan suaranya tuh Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Valen. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya. Sama-sama. Begini Bu Win, hari ini saya mendapat tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan tempat kita melaksanakan tugas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi dari kepala sekolah bagaimana cara pengambilan keputusan dari beberapa masalah yang memang sudah pernah dialami Ibu. Jadi biar nanti bisa kami adopsi dan bisa kami terapkan saat kami bertugas. Begitu Ibu. Siap. Nah, saya mulai ya. Bisa. Pertanyaan pertama itu, bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Memang
Dengan adanya era globalisasi ini, dengan adanya banyaknya pengaruh-pengaruh ini, banyak sekali persoalan yang muncul di sekitar kita. Di antaranya itu tadi tentang etika dan moral. Kalau persoalan yang menyangkut tentang etika itu kita harus betul-betul identifikasi dengan sungguh-sungguh. Dan di situ kita juga harus melibatkan semua stakeholder yang ada di wilayah kita, karena itu dalam pengambilan keputusannya kita harus betul-betul bijaksana. Kecuali kalau itu tentang urusan moral, itu jelas arahnya hukum. Jadi antara benar dan salah itu sudah ada aturannya. Kita sesuatu itu sudah pasti itu hukumannya dengan hukum. Itu lebih mudah karena benar salah. Itu yang bisa. Berarti yang lebih sulit untuk diputuskan ketika itu dilema etika, karena itu membutuhkan pemikiran yang betul-betul hati-hati. Oleh sebab itu kita harus betul-betul melibatkan berbagai pihak yang selalu berhubungan dengan kita dalam memecahkan persoalan etika moral. Berarti kalau misalkan itu dilema etika, kita juga harus menimbang berbagai faktor gitu ya. Iya betul. Karena nanti berbagai faktor itu urusannya itu kita akan bisa, kalau salah kita mengambil putusan, kita akan merugikan salah satu pihak. Apalagi kalau sampai merugikan siswa kita. Kalau sampai merugikan siswa kita, itu nanti dampaknya itu sampai dewasa akan mereka rasakan. Itu yang jadi beban moral yang harus betul-betul kita pikirkan. Terus pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Ibu biasanya menyelesaikan masalahnya, itu langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya itu bagaimana? Tahap-tahapannya tidak bisa kita putuskan hari itu juga. Kita harus identifikasi dulu persoalannya, apa penyebab-penyebabnya, baru nanti kita kumpulkan teman-teman, orang-orang yang ada kaitannya, baik itu Bapak Ibu wali kelasnya, komitennya, wali muridnya, lingkungannya. Setelah kita adakan diskusi, wawancara dan sebagainya, baru kita bisa mengambil keputusan langkah apa yang akan kita ambil dalam menentukan sikap itu nanti. Seperti itu kita. Nah, dari yang sudah diutarakan Ibu, tadi langkah-langkah yang untuk mengambil keputusan itu, langkah yang paling efektif yang mana dalam hal mengambil keputusan ini? Ialah yang langkah yang paling efektif dan cepat itu yaitu kita langsung mengadakan rapat bersama untuk menentukan keputusan. Tidak boleh egois mengambil keputusan dari satu sisi kepala sekolah, karena kepala sekolah bukan satu-satunya sumber hukum di sini. Jadi kita harus betul-betul membahasnya terutama dengan komite dan wali kelas. Berarti dari semua yang terlibat itu dimintai pendapat. Iya, diminta pendapat terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang biasanya yang dihadapi Ibu saat mengambil keputusan? Tantangan di sini ya mohon maaf saja ya, karena kita tidak berada di tengah kota. Walaupun kita itu dimasuk kecamatan Keraksaan, tapi termasuk di pinggiran. Otomatis lingkungan sumber daya manusianya, terutama masyarakatnya, wali muridnya, itu ya latar belakang pendidikannya itu masih, mohon maaf ya, masih tidak sesuai harapan kita. Jadi kita betul-betul dalam mengambil keputusan itu harus betul-betul hati-hati, karena kalau sampai salah kadang itu, karena saya sering mengalami hal-hal yang kadang wali murid itu mungkin karena ketidakpuasannya dalam sekolah mengambil keputusan itu, mereka kadang bersifat arogan. Itu yang kita
hindari. Pengalaman saya dulu di sekolah-sekolah yang terdahulu itu seperti itu. Makanya saya betul-betul harus hati-hati karena SDN Sidomukti 2 ini juga termasuk pinggiran, bukan di tengah kota. Berarti kita harus ada ya Bu ya. Selain melihat kondisi, Iya, juga sesuatu. sekaligus mengedukasi dulu. Iya, mengedukasi lingkungan wali murid itu kita beri gambaran seperti apa. Nggih. Terutama masalah kurikulum-kurikulum yang selalu berubah-ubah ini. Kadang wali murid belum paham hal seperti itu. Iya, jadi kita harus betul-betul waktu rapat, misalnya rapat-rapat wali murid, pengambilan rapot, itu saya selalu memberikan masukan-masukan tentang apa yang sekarang itu yang diharapkan oleh pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan itu seperti apa, itu yang harus kita edukasi dulu kepada wali murid. Pertanyaan selanjutnya, ketika itu ada masalah, pada suatu saat itu ada masalah gitu Bu, itu jenengan langsung menyelesaikan saat itu atau mungkin dijadwal, ada penjadwalan tertentu atau bagaimana Ibu? Tergantung persoalannya. Tergantung Iya. persoalannya. Kadang ada persoalan yang mudah, itu saat itu juga yang tidak membutuhkan banyak melibatkan banyak orang, itu ya kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau persoalannya itu sedikit kelihatannya agak rumit, perlu dibutuhkan komunikasi dengan berbagai pihak, maka saya akan menjadwalkan, karena saya akan identifikasi saya akan menanyakan dari berbagai pihak dulu, dari sumber-sumber yang tahu tentang persoalannya. Kalau saya sudah menerima semua bahan-bahan yang untuk mengambil, baru saya jadwalkan untuk menyelesaikan persoalan. Untuk Iya. pengambilan keputusan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dalam hal pengambilan keputusan itu yang mempermudah, biasanya dalam hal pengambilan keputusan biasanya Ibu kan pasti ada yang membantu atau yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu apa saja? Biasanya di sini kalau di alhamdulillah selama masuk Sidomukti 2 ini kita akrab dengan komite. Jadi kalau persoalan-persoalan saya selalu komunikasi terlebih dahulu. Komite. Dekat di sini. Hubungan Terus antara komite juga proaktif gitu. Iya, proaktif. Okay. Selain komite mungkin ada Guru senior dari guru di sini. senior. Iya. Oke. Berarti dari komite, dari Iya, guru guru senior senior. itu bisa untuk Untuk sharing, untuk yang mempermudah. permasalahan gitu ya. Iya. Iya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya. Saya itu pengennya dapat nasihat dari jenengan, dapat pesan. Jenengan kan sudah punya pengalaman yang banyak di dalam hal kepemimpinan ini. Jadi saya ingin jenengan memberikan saya nasihat atau pesan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang baik. Iya. Sebelumnya saya juga belajar juga Bu Valen, karena juga saya masih baru. Jadi kita sama-sama belajar, tapi pesan saya kepada jenengan, jadilah seorang pemimpin yang bijaksana. Bijaksana dalam segala hal, dalam mengambil keputusan. Karena selama ini banyak sekali pemimpin-pemimpin kita itu yang menganggap dirinya itu sebagai sumber hukum dari segala hukum. Jadi keputusan itu sering berasal dari satu pihak. Ayo kita bersama-sama belajar ikhlas, melaksanakan tugas, bisa sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, yang bisa mengayomi, yang bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak didik kita, bagi junior-junior kita, bagi masyarakat kita, bagi semuanya. Terima kasih atas pesannya. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dari Bu Win. Saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.